Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di bab perikop, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan kehanguskan. Engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian jauhlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan saya beri tema pada hari ini, jangan takut. Mengapa jangan takut Bapak Ibu Saudara? Sebab kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu dalam kehidupan kita. Jadi mengapa kita jangan takut? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena kita inilah kepunyaan Allah. Karena kita inilah milik Allah. Kita lihat di ayat 1 bahwa bagian B, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi kita milik Tuhan. Nggak boleh takut. Sebab Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang membimbing kita. Kenapa Tuhan membimbing kita? Kenapa Tuhan menyertai kita? Kenapa Tuhan selalu bersama kita? Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut. Yang kedua, mengapa kita tidak takut Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengatakan di ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan, Dia pasti menyertai kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Apakah kita selalu datang kepada Tuhan? Nah, kalau kita lihat konteksnya ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memang Nabi Yesaya tujuan firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihan Tuhan, yang memang di mana bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu tidak taat kepada Tuhan, selalu menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan bilang di sini bahwa engkau adalah kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Jadi kita Bapak Ibu Saudara, apapun itu tantangan, apabila kita juga pergi menyeberang laut, sungai, apapun, jangan takut. Pasti kita tidak dihanyutkan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita
melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Sekalipun memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih hidup di dunia ini, pastinya masalah akan selalu ada. Tidak bisa kita hindari itu. Tetapi yang saya pernah katakan di video yang sudah saya upload, bahwa jangan masalah yang menguasai kita, tapi kita yang kuasai masalah. Artinya kalau kita kuasai masalah, maka masalah itu tidak berlarut-larut, tidak sampai bertahun-tahun. Tentunya akan terselesai dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita yang menguasai masalah. Jadi pasti masalah itu tidak akan berakar seperti itu. Jadi kalau kita lihat konteksnya ini, firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, di mana Yesaya dapat firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan mengatakan bahwa sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menembus engkau, kita lihat ayat 3. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ini Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Mengapa kita takut? Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lagi takut apapun itu. Sebab Tuhan menyertai kita. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah. Dan Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Sebab Tuhan mengasihi kita. Jadi saya tekankan lagi sekali untuk Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak boleh takut apapun itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita terus mengandalkan Tuhan? Apakah kita selalu berseru kepada Tuhan? Apakah kita selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi dalam kehidupan kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang jangan takut. Jadi untuk itu mengapa Tuhan bilang jangan takut? Karena kita ini adalah milik Tuhan, dan tentunya kita akan disertai Tuhan, dijaga, Raja yang jaga kita Bapak Ibu Saudara. Jadi semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Renungan singkat, dan mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan boleh kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 4, dan kami tahu bahwa itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini yang terus menjadi rema dalam kehidupan kami, yang terus menguatkan iman kami dan teguh kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah segala apapun yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa orang-orang yang menonton, yang mendukung channel ini, Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dan nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.